Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Lin Tian terdiam beberapa saat, sebelum dia tersenyum cerah. Lin Tian berdiri di langit sambil memandangi seluruh mayat yang hangus di tanah, kemudian dia menatap bayi kecil dan berkata dengan suara yang tenang. Apa yang harus difikirkan lagi? Lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Selama kita masih berjuang, maka tidak akan ada masalah yang akan terlalu merepotkan. Meskipun masalah itu sangat merepotkan, tapi selama kita berdua masih bersama-sama, itu pasti akan selesai dengan baik, ucap Lin Tian dengan senyum bangga kepada bayi kecil. Bayi kecil yang mendengar perkataan Lin Tian juga ikut tersenyum, tapi karena dia dalam wujud harimau bersayap hitam yang sangat besar, maka senyumnya itu jika dilihat agak sedikit menakutkan. Kamu benar Kak? Ayo kita pergi, ucap bayi kecil dengan lega, dan bersiap untuk duduk di kepala Lin Tian. Sialan, apa kamu ingin menjadikanku peyek dengan duduk seperti ini di kepalaku? Ucap Lin Tian sambil melihat kalau bayi kecil ingin duduk dengan wujudnya yang besar itu di atas kepalanya. Ahahaha, maaf Kak, aku lupa, jawab bayi kecil yang baru sadar, kalau dia masih dalam wujud besarnya. Dia kembali ke wujud kucing kecil, dan kembali duduk di kepala Lin Tian dengan tenang. Lin Tian juga segera pergi ke istana untuk melihat-lihat, apakah keadaan di sana baik-baik saja atau tidak. Tapi saat dia mendekati istana, ternyata masih ada pertempuran yang terjadi antara 3 pasukan dan keluarga Dong. Sepertinya kita tidak bisa masuk sekarang, ucap bayi kecil sambil melihat pertempuran sengit di depan mereka. Lin Tian menatap ke dalam formasi dengan menggunakan mata kaisarnya, dan dia dapat melihat sebuah pagoda yang dikelilingi oleh dinding es yang sedang melayang. Ibu benar-benar dapat berpikir sangat jauh, ucap Lin Tian sambil tersenyum saat memandang pagoda tersebut. Tentu saja dia tahu pagoda apa itu, karena dialah yang membuat pagoda itu. Itulah ibuku, ucap bayi kecil dengan bangga. Tuan Tian, akhirnya kamu datang juga, ucap salah satu jenderal yang telah Lin Tian perintahkan sebelumnya, untuk pergi ke istana duluan. Cepat ceritakan semuanya, perintah Lin Tian kepadanya. Karena sekarang sedang dalam masalah besar, jadi dia harus bisa masuk untuk menyelamatkan orang-orang di dalamnya dengan segera. Apalagi, sekarang ini hanya tersisa 1 hari lagi sebelum semua orang terkikis oleh kabut merah di dalam sana. Jenderal itu pun segera menceritakan situasi umum yang terjadi di sini, dan ternyata sebelum Lin Tian datang, itu sudah ada beberapa keluarga Dong yang menjadi monster darah raksasa. Tapi monster itu berhasil dibunuh oleh Jenderal Nanmo, beserta jenderal besar lainnya saat mereka datang ke sini. Semua orang dari 3 pasukan telah mencoba berbagai cara, sebelum datangnya pasukan keluarga Dong. Tapi mereka gagal untuk menembus ke dalam formasi besar di depan mereka ini, jadi mereka sekarang hanya dapat terus menyerang keluarga Dong dulu sebelum mencoba untuk masuk ke dalam. Kakak, bagaimana sekarang? Tanya bayi kecil dengan serius. Mereka memang mempunyai cara, yaitu bergabung bersama-sama. Maka dengan cara itulah, ini akan membuat semuanya selesai. Tetapi jika sekarang mereka bergabung, maka setelah mereka terpisah, untuk sementara mereka tidak akan bisa lagi bergabung. Meskipun ada satu cara lain, tapi itu akan benar-benar mengungkap siapa Lin Tian yang sebenarnya keluar, dan pasti akan terjadi hal yang merepotkan setelah Lin Tian menggunakan kekuatan tersebut. Tentu saja apa yang ada di pikiran bayi kecil, itu juga ada dalam pikiran Lin Tian. Ayo bersatu, ucap Lin Tian kepada bayi kecil. Bayi kecil hanya mengangguk patuh, setelah Lin Tian memutuskan apa yang akan dia lakukan. Lalu Lin Tian meminta semua orang untuk mundur sementara,
karena dia akan mencoba untuk menghancurkan formasi ini sekaligus memusnahkan beberapa dari keluarga Dong secara langsung. Celat mundur, teriak setiap jenderal dari 3 pasukan. Semuanya yang mendengar perintah itu segera mundur jauh ke belakang Lin Tian. Saat pasukan dari keluarga Dong melihat kalau mereka mundur, itu ada senyum di wajah mereka. Tapi itu segera berubah, saat melihat Lin Tian yang berdiri di depan sendirian sambil menatap mereka dengan senyum mengejek. Teknik Dewa Harimau, menyatu, ucap Lin Tian dan bayi kecil secara serentak. Bas-bas. Bang! Bayi kecil segera berubah menjadi roh, dan menghilang setelah masuk ke dalam tubuh Lin Tian. Lin Tian yang berambut hitam tadi berubah menjadi putih, dan itu tampak seperti bulu kucing bayi kecil. Bola matanya juga berubah menjadi hitam pekat, tapi sekarang ada sedikit warna lain di dalamnya. Sayap hitam yang sama dengan sayap bayi kecil juga muncul di punggung Lin Tian. Ditambah dengan armor berwarna putih, dan ini membuat Lin Tian terlihat bagaikan seorang penguasa dan raja perang. Siapa dia? Tanya seorang tetua dari keluarga Dong. Mereka semua merasakan kekuatan yang luar biasa dari tubuh Lin Tian. Bahkan hanya dengan tatapan Lin Tian saja, ini membuat mereka ketakutan. Seakan-akan mereka seperti sedang melihat dewa kematian, yang sedang menjemput ajal mereka. Ini, dia menyatu dengan Kaisar Harimau. Ucap salah satu jenderal yang bersama dengan bayi kecil sebelumnya. Kaisar Harimau, apa maksudmu? Tanya Jenderal Nan Mo. Pria itu menjelaskan apa yang terjadi saat dia berada di perbatasan bersama bayi kecil, dan dia melihat sendiri wujud asli dari bayi kecil saat itu. Tentu mendengar kalau kucing kecil yang selalu bersama Lin Tian adalah Kaisar Harimau, ini membuat semua orang di keluarga Nan merinding ketakutan. Siapakah Kaisar Harimau? Dia adalah orang yang dulunya berani sekali mengacaukan alam langit. Bahkan Kaisar Langit tidak dapat berbuat apapun terhadap Kaisar Harimau pada saat itu. Ayolah, siapa yang bisa mengatakan kepadaku siapa pemuda ini sebenarnya? Tanya Nan Mo dengan wajah yang sudah frustasi, itu dikarenakan keajaiban yang dibuat oleh Lin Tian. Semua jenderal yang statusnya sama dengan dia pun tidak dapat berkata apa-apa, dan mereka juga benar-benar tidak tahu siapa pemuda ini sebenarnya. Jangankan mengetahuinya, bahkan sekedar mendengar namanya saja pun belum pernah. Tapi jika Lin Tian menggunakan wajah aslinya, mungkin mereka akan tahu kalau dia adalah Kaisar Kehancuran. Sepertinya aku ingat sesuatu, ucap Jenderal Nan Mo. Dia pun ingat kalau ada pemuda yang menjadi penguasa alam kehancuran, dan juga memiliki hubungan dengan alam elemen dan alam es. Setelah itu dalam beberapa tahun saja, dia juga yang menggagalkan rencana dari Tuan Muda Alam Angin di alam kehidupan. Waduh, jangan-jangan dia, seru Nan Mo sambil memandangi Lin Tian, yang telah bergabung dengan bayi kecil sepenuhnya itu dengan takjub. 8 elemen menyatu, bola kehancuran, ucap Lin Tian sambil membentuk sebuah titik kecil di tangannya, dan secara perlahan menjadi besar hingga seukuran kepalan tangan. Bola itu terlihat biasa-biasa saja dari luar, tapi mereka yang merupakan dewa penguasa tingkat tinggi bisa tahu, jika mereka terkena serangan tersebut, mungkin mereka akan lenyap sepenuhnya saat itu juga. Masuk ke dalam formasi. Teriak pemimpin dari keluarga Dong yang cemas di sana, saat dia melihat bola hitam itu dengan santai menuju ke arah mereka. Apakah di luar telah terjadi sesuatu? Tanya Dong Tu yang masih duduk dengan tenang di tahta Dewa Neraka. Tidak Tuan, meskipun 3 pasukan bergabung sekalipun, mereka masih tidak akan dapat menghancurkan formasi kita. Hanya saja, keluarga Nan sepertinya telah menyembunyikan kalau para jenderal tingkat tinggi mereka telah sembuh dari racun kita. Jadi, korban di pihak kita mungkin, balas orang yang mengatakan itu dengan wajah agak jelek.
Apalagi setelah mendengar berita kalau di 4 sisi perbatasan 3 di antaranya telah membeku, dan satunya lagi hancur menjadi abu di sana. Aku tidak menyangka, keluarga Nan masih saja merepotkan seperti biasanya, ucap Dong Tu sambil melihat ke arah Nan Yong. Kamu tidak akan bisa mencapai apapun yang kamu inginkan, selama prajurit keluarga Dong kami masih ada. Ucap Nan Yong dengan keras sambil menatap Dong Tu dengan jijik. Mendengar perkataan Nan Yong ini, itu sedikit membuat wajah Dong Tu menjadi jelek. Di antara 4 jenderal itu, jika ada yang paling kuat dan ahli dalam bertempur, maka keluarga Nan lah yang paling keras kepala di antara mereka. Keluarga Nan benar-benar sangat kuat, dan juga setia kepada negeri langit, bahkan kuat dalam serangan bersama-sama. Biarkan seluruh keluarga kita keluar untuk menyerang mereka. Dan katakan juga kepada mereka untuk meminum darah itu jika perlu, ucap Dong Tu memerintahkan. Baik Tuan, jawab pria itu sambil berdiri, dan segera mengirimkan perintah yang diberikan Dong Tu kepada yang lainnya. Meskipun ada beberapa orang di keluarga Dong yang tidak ingin meminumnya, tapi karena ini adalah perintah, maka mereka dengan terpaksa harus melakukannya. Mari kita lihat, apakah mereka benar-benar bisa menembus formasiku ini, ucap Dong Tu dengan wajah tenang, sambil memandangi Nan Yong yang menatapnya dengan kebencian. Sedangkan di luar formasi, terlihat kalau Lin Tian sedang memegang bola hitam seukuran telapak tangan di tangan kanannya. Dia sedikit tersenyum, lalu melemparkan bola itu ke arah keluarga Dong yang ada di depannya. Dengan pergerakannya yang tidak cepat, tapi dengan pasti bola itu mendekati semua keluarga Dong. Secara perlahan-lahan saat bola itu mendekati sebagian keluarga Dong yang sudah mendengar perintah untuk masuk ke dalam formasi, tapi karena mereka berada di paling depan, jadi mereka tidak bisa kembali secepat yang berada di belakang. Mereka tiba-tiba saja berhenti, dan tidak bisa lari lagi. Apa yang terjadi? Pikir orang-orang yang tidak dapat menggerakkan badan mereka lagi. Telan, ucap Lin Tian dengan pelan. Setelah itu, hal yang menakjubkan pun segera terjadi. Yaitu, semua orang yang tadinya tidak bisa bergerak, mereka semua segera ditarik ke dalam bola hitam itu dengan paksa. Tidak, teriak beberapa dari mereka yang ketakutan. Setelah menelan mereka, bola itu pun berubah menjadi semakin besar. Bahkan bisa dibilang ukurannya hampir sebesar ukuran dari formasi tersebut. Bas-bas. Wush. Lin Tian muncul di atas bola hitam itu, dan kemudian menyentuhnya. Lalu dia mengangkatnya ke atas dengan santainya. Melihat tindakannya itu, wajah semua orang kaget, dan beberapa dari mereka bahkan hanya bisa menelan ludah mereka kembali. Ini sepertinya sudah cukup, ucap Lin Tian dengan senyum dingin sambil memandangi formasi di depannya. Hancurlah! Teriak Lin Tian sambil mengayunkan bola raksasa itu ke formasi besar tersebut dengan kuat. Wush! Bang! Ciat! Lin Tian dengan keras menekan formasi tersebut, dengan bola kehancuran yang berukuran sangat besar. Seluruh formasi itu bergetar hebat, dan itu membuat gempa besar di dalam formasi tersebut. Dong Tu yang masih tersenyum di dalam langsung merasakan gempa tersebut segera berdiri, dan langsung keluar dari istana untuk melihat apa yang terjadi. Karena dia merasakan, kalau sesuatu yang buruk telah terjadi di luar sana. Benar saja, dia melihat bola hitam besar yang sedang berusaha menghancurkan formasi darah yang dibuat oleh keluarganya. Dan di saat dia melihat siapa itu, wajah Dong Tu terlihat benar-benar kebingungan. Karena dia sendiri tidak tahu, siapa pemuda yang sedang berusaha keras menghancurkan formasi tersebut. Sial, semuanya bantu untuk menahan serangan itu. Salurkan energi kalian, cepatlah, teriak Dong Tu dengan cemas. Semua keluarga Dong langsung mendengar perintah Dong Tu, dan mereka segera bergerak untuk menyalurkan energi mereka ke dalam formasi darah.
Lin Tian yang melihat itu pun marah besar, dan menambah energi ke dalam bola raksasanya itu. "Hancurkan!" teriak Lin Tian dengan keras. Krekek-krekek, perlahan-lahan formasi itu retak di depan mata Dong Tu. Ini membuat dia benar-benar panik, dan terus memaksa yang lain untuk mengirim energi mereka dengan gila-gilaan ke dalam formasi darah. "Hancurlah!" teriak Lin Tian. "Bang! Tidak!" teriak Dong Tu yang tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Formasi di depan mata keluarga Dong hancur berkeping-keping dan kabut merah pun segera menghilang dalam sekejap. Lin Tian yang memegang bola hitam itu pun langsung melenyapkan bola hitamnya dengan cepat, itu agar bola hitam ini tidak meledak di sana. Jika bola hitam itu meledak, mungkin setengah dari ibu kota akan lenyap dalam sekejap. Karena itulah dia buru-buru mengontrol kekuatannya, dan menyerapnya kembali ke dalam tubuhnya sendiri. Uhuk-uhuk, cerit, seluruh keluarga Dong langsung batuk darah setelah formasi mereka hancur. Mu Jing-er yang melihat semuanya itu langsung tersenyum, dan memerintahkan pada semuanya agar bersiap menyerang setelah keluar. "Wush! Bunuh!" teriak Lin Guang saat semua orang di dalam pagoda keluar. Bahkan 3 jenderal juga mulai menyerang keluarga Dong dengan marah. "Tidak ada pilihan lain," ucap Dong Tu sambil menelan 1 botol darah, dan itu diikuti oleh semua pauskan dari keluarga Dong yang tersisa. "Bas-bas! Mengah! Kalian tidak akan pernah bisa menang," teriak Dong Tu yang telah berubah menjadi monster raksasa dengan sayap hitam di punggungnya. "Bunuh!" teriak Jenderal Nan Mo dengan marah saat melihat perubahan keluarga Dong. "Bas-bas! Bang!" Pertarungan sengit pun terjadi di atas ibu kota alam bawah. Semua pasukan dari 3 jenderal, dan juga beberapa alam yang ikut bersama Mu Jing-er segera menyerang. Tidak lama setelah itu juga, beberapa tetua alam lainnya yang telah pulih juga segera membawa pasukan untuk melawan keluarga Dong. "Bang! Kamu, bajingan!" teriak Dong Tu sambil memukul ke arah Lin Tian yang berdiri diam di langit. Wush! Bang! Lin Tian terlempar dengan keras ke beberapa rumah di sana, sebelum akhirnya dia berhenti di rumah kelima. Tapi dengan segera, Lin Tian berdiri sambil menggelengkan kepalanya saat memandang Dong Tu, yang saat ini sudah bukan dewa atau bahkan manusia lagi. "Kamu benar-benar rela berubah menjadi seperti ini, hanya karena kekuasaan dan kekuatan?" tanya Lin Tian dengan nada tenang kepada Dong Tu. "Ini adalah kekuatanku. Jadi tentu saja tidak masalah. Karena di dunia kekuatanlah yang paling berkuasa, maka apapun tentu saja akan aku lakukan. Dan selama keluarga kami menguasai alam langit, maka kami dapat melakukan apapun," jawab Dong Tu dengan senyum dingin dan jijik ke arah Lin Tian. "Kamu benar-benar sudah tidak dapat diselamatkan," ucap Lin Tian tenang. Dia segera menghilang, dan segera muncul di depan Dong Tu. "Cakar harimau hitam," ucap Lin Tian. Cakar hitam raksasa segera muncul, dan kemudian menggenggam Dong Tu dengan kuat yang telah menjadi raksasa itu. "Ah!" Dong Tu menjadi kesakitan saat itu juga. Dia berusaha bebas dari genggaman cakar raksasa tersebut, tapi tetap saja dia tidak bisa lepas darinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.